Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit serta sukses selalu. Sebelum saya melanjutkan pembahasan video kali ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Kawan Inspirasi TV. Dan bagi yang belum, yuk segera bergabung dengan memberikan subscribe, juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa selalu mendapatkan update terbaru dari Kawan Inspirasi TV. Sobat Inspirasi, pandemi COVID-19 telah banyak merubah kehidupan kita 180 derajat, banyak sekali perubahannya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan anggota keluarga, dan bahkan kemudian bisa jadi ini mempengaruhi diri kita sendiri dalam memandang kehidupan. Dan saat ini COVID-19 kembali meningkat kasusnya sehingga sampai diberlakukan adanya PPKM di Pulau Jawa dan Bali hingga 20 Juli mendatang, dan kita tidak tahu apakah akan diperpanjang ataukah mungkin akan berlaku di seluruh Indonesia. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa jadi ada di antara sobat ya atau mungkin anggota keluarganya yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena ketiadaan kamar rawat inap di rumah sakit akibat penuh, sehingga rumah sakit sudah kewalahan untuk melayani kasus-kasus rawat inap apapun penyakitnya. Kebetulan untuk pasien-pasien COVID-19 tentunya tidak bisa seperti pasien-pasien pada umumnya di mana anggota keluarganya atau mungkin dokter dan perawatnya bisa standby setiap saat menemani pasien tersebut. Hal ini tidak dimungkinkan karena mereka berada di dalam sebuah ruangan isolasi, walaupun isolasi mandiri tetap harus berada sendirian di rumah, atau apalagi yang berada di ruang rawat inap rumah sakit. Dan kondisi ini tentunya berefek ya pada kondisi psikologis kita. Jadinya orang-orang yang terdiagnosa COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri ataupun rawat inap di rumah sakit, dia akan merasakan sekali yang namanya kesepian, kemudian merasakan sekali yang namanya tidak ada siapapun yang bisa dia jadikan pegangan atau dukungan dalam situasi-situasi tertentu. Jadi segala sesuatunya harus dia lakukan sendiri. Walaupun misalnya bagi pasien yang dirawat di rumah sakit masih ada perawat dan masih ada dokter atau tenaga medis lainnya yang membantu, tetapi tetap lebih banyak dilakukan dalam keadaan terisolasi sendiri. Saat seseorang didiagnosis COVID-19, maka akan muncul emosi yang bergejolak ya, dan ini akan menimbulkan turbulensi psikologis, di mana pada saat terjadinya turbulensi psikologis ini, seseorang kemudian akan mempertanyakan kepada sang penciptanya tentunya, atau sesuatu yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengontrol situasi. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa bisa saya yang kena? Kenapa harus saya? Pada saat seseorang terdiagnosa COVID-19, maka hal ini diyakini oleh banyak orang, ya mungkin juga kita sendiri, ini adalah sebuah pengalaman negatif. Mendapatkan diagnosa COVID-19 itu tidak ada seorang pun yang menginginkannya, maka bisa dianggap sebagai pengalaman yang negatif. Yang perlu diingat, pada pasien COVID-19, terutama yang sedang melakukan isolasi mandiri, maka saat ini tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan pegangan atau dukungan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis kita selain diri kita sendiri. Dan ini sangat penting, harus digarisbawahi. Agar apa? Agar kita tidak kemudian mudah merasa down atau mudah
mengalami kondisi yang stressful dan depresi dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Ketika seseorang terdiagnosis COVID-19, maka saat ini akan sulit mendapatkan pelayanan rumah sakit karena mengingat kondisi rumah sakit yang penuh di mana-mana. Maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, seseorang yang sedang terdiagnosis COVID-19 harus melakukan perawatan isolasi mandiri di rumah, dan kemungkinan untuk mendapatkan perawatan rumah sakit itu menjadi kecil kemungkinannya, dan akhirnya harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, kondisi ini tentu saja akan mudah membawa seseorang yang sedang terdiagnosa COVID-19 merasa berada dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan emosi-emosi yang sifatnya negatif dan stressful tadi itu ya. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka ada pendekatan-pendekatan psikologis yang lebih tepat dilakukan oleh si pasien. Karena apa? Karena dia sedang melakukan isolasi mandiri, tidak bisa dibantu gitu ya oleh keluarganya atau mungkin psikolog atau psikiater, itu akan sulit untuk dibantu. Pun kalau misalnya melalui handphone, itu juga kemungkinan mungkin dia sedang tidak berdaya, sedang lemah untuk memegang handphonenya. Jadi memang betul-betul harus mengandalkan diri sendiri. Maka pada situasi seperti ini, pendekatan yang paling tepat dilakukan oleh seseorang yang sedang terdiagnosa COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri adalah melalui pendekatan psikospiritual. Pendekatan psikospiritual akan membuat pasien isolasi mandiri COVID-19 bisa memaknai perasaannya saat terdiagnosa dan ketidakberdayaannya dalam menghadapi penyakitnya, perawatannya, dan segala kondisi yang ada saat ini, itu bisa dia maknai sebagai sebuah kekuatan apabila dia bisa merasakan connecting atau kontak batin antara dia dengan sang penciptanya. Kondisi pasien COVID-19 yang berada dalam situasi kesendirian, terisolasi, maka ini sebetulnya bisa menumbuhkan hubungan vertikal antara pasien dan juga Tuhannya. Kalau selama ini mungkin ya walaupun ada hubungan vertikal tapi tidak bisa dirasakan secara menyeluruh atau utuh. Tetapi pada saat kondisi seperti ini, dalam kondisi yang benar-benar sendirian, si pasien akan bisa merasakan kontak batin secara vertikal tersebut terhadap Tuhannya atau terhadap Allah atau siapapun gitu ya penyebutannya dalam agama yang lain. Maka ini bisa dirasakan betul bagaimana dia mampu berkomunikasi, dia bisa saling tanda kutip berbicara kepada Tuhannya, dan ini bisa dirasakan seutuhnya oleh si pasien tersebut. Maka pendekatan psikospiritual ini bisa dikatakan pendekatan yang cukup membantu dan menjadi booster untuk menjaga keutuhan dan mental yang tetap sehat bagi pasien COVID-19. Dan pada saat pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri ini bisa merasakan kondisi kontak batin yang connecting dengan Tuhannya, maka itu akan mempercepat munculnya kembali imun tubuh, dan itu akan mempengaruhi kondisi fisik dan juga secara keseluruhan kondisi bagaimana hormon-hormonnya, kemudian juga bagaimana kemampuan dia untuk menyembuhkan diri sendiri dalam situasi yang sangat kritis ini. Dan yang pastinya bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri, ini bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya perlawanan balik terhadap penyakitnya, dan itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Mereka menjalani perawatan yang sangat minim bantuan medis ya, mungkin tabung oksigennya pun belum tentu ada gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan bagi pasien isolasi mandiri untuk bisa memfight back atau melakukan perlawanan balik kepada penyakitnya dengan cara menjaga kontak batin, connecting kepada Tuhannya melalui pendekatan psikospiritual tersebut. Nah, diharapkan juga
pendekatan yang dilakukan ini bisa mengurangi atau mengatasi kemungkinan terjadinya trauma psikologis pada pasien-pasien COVID-19, terutama yang menjalani isolasi mandiri dengan atau tanpa adanya peralatan medis yang memadai. Dan juga ini akan mengurangi kecemasan juga dan ketakutan juga pada pasien-pasien yang sudah memasuki ruangan rawat inap dan harus melakukan segala sesuatunya sendirian. Nah, ini penting sekali untuk mengurangi dan mengatasi trauma psikologis yang terjadi pada pasien-pasien tersebut. Demikian Sobat Inspirasi pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi salah satu upaya kita untuk menghilangkan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kita selalu terhubung dan bisa terus bersilaturahim, serta jangan lupa untuk mendapatkan update terbaru dari Kalam Inspirasi TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.